15 profesi masa depan yang paling dicari, teknologi energi terbarukan. 2. AI dan arah baru peradaban, masa depan manusia mesin. 3. Profesi rawan PHK di era AI, siapkah Anda? 4. AI dan masa depan kerja di Indonesia, peluang, tantangan, dan inklusi digital. 5. Bill Gates reveals tech jobs AI can replace, why programmers are savvy in the future. 1. 15 profesi masa depan yang paling dicari, teknologi energi terbarukan. Tren perubahan profesi di masa depan, energi dan teknologi menjadi pemimpin. Pandangan dunia kerja masa depan sedang berubah secara dramatis, dengan transformasi besar yang diprediksi terjadi dalam kurun 5 tahun ke depan. Faktor utama di balik pergeseran ini adalah kemajuan teknologi, terutama kecerdasan buatan, AI, pembelajaran mesin, dan digitalisasi yang semakin menyeluruh. Contohnya, AI kini digunakan untuk mengoptimalkan proses manufaktur, sementara digitalisasi memungkinkan perusahaan mengelola operasional secara lebih efisien. Laporan Future of Jobs 2025 dari World Economic Forum, WEF, menyoroti bahwa tren teknologi seperti pemrosesan data, 86%, robotika, 58%, dan pengembangan energi, 41%, akan membentuk lanskap pekerjaan global. Laporan ini didasarkan pada wawancara 1.000 perusahaan terkemuka di 55 negara, yang mewakili 14 juta pekerja dari 22 sektor industri. Temuan WEF menunjukkan bahwa profesi yang menggabungkan keterampilan teknologi dan komitmen lingkungan akan menjadi prioritas utama karena transformasi energi dan percepatan digitalisasi. Salah satu sektor paling dinamis adalah energi, khususnya energi terbarukan. Insinyur energi terbarukan menjadi salah satu profesi yang paling diminati hingga 2030. Sementara insinyur lingkungan dan spesialis kendaraan listrik juga menunjukkan peningkatan permintaan. Ini mencerminkan kebutuhan untuk mengadopsi solusi yang ramah lingkungan sekaligus inovatif. Berikut daftar lengkap 15 profesi yang diprediksi akan menjadi primadona di era depan. 1. Ahli data besar, Big Data Specialist. 2. Insinyur teknologi keuangan, Fintech Engineer. 3. Spesialis AI dan pembelajaran mesin. 4. Pengembang perangkat lunak dan aplikasi. 5. Ahli manajemen keamanan. 6. Ahli gudang data. 7. Spesialis kendaraan otonom dan listrik. 8. Desainer UI UX. 9. Pengemudi truk ringan atau layanan pengiriman. 10. Ahli Internet of Things, IoT. 11. Analis data dan ilmuwan data. 12. Insinyur lingkungan. 13. Ahli keamanan informasi. 14. Insinyur DevOps. 15. Insinyur energi terbarukan. Kombinasi antara kemampuan teknologi dan kesadaran lingkungan menjadi kunci sukses di dunia kerja masa depan. Sektor energi, baik dalam konteks transisi menuju sumber daya rendah karbon maupun pengembangan teknologi pendukung, menjadi penyumbang utama permintaan profesi baru ini. Apakah Anda setuju bahwa transisi energi akan mengubah cara kita bekerja? Bagaimana perspektif Anda tentang pentingnya keseimbangan antara inovasi teknologi dan keberlanjutan lingkungan? Mari berdiskusi di kolom komentar. 2. AI dan arah baru peradaban, masa depan manusia mesin. Kecerdasan buatan, AI, kini muncul sebagai pusat perbincangan yang mengubah paradigma kita tentang masa depan peradaban manusia. Memang, setiap era teknologi selalu memiliki tonggak utama yang menandai pergeseran besar. Mesin uap menyulut revolusi industri, internet membuka pintu ke era globalisasi digital, dan sekarang, kita dihadapkan pada sebuah entitas baru yang penuh kontroversi dan potensi, AI. Yang menarik, AI bukan lagi sekadar alat yang pasif, melainkan mitra aktif dalam proses berpikir manusia. Ia tidak hanya menyimpan pengetahuan, tetapi juga mampu menciptakan dan mengembangkan ide-ide baru. Pertanyaan penting yang muncul sekarang bukan lagi,
apakah AI akan menggantikan manusia, melainkan ke arah mana peradaban manusia dan mesin ini akan berjalan bersama. And here's where it gets controversial. Di satu sisi, potensi AI bisa menjadi pendorong inovasi luar biasa. Di sisi lain, ada kekhawatiran akan hilangnya kendali, bahkan mengancam aspek etis manusia sendiri. Dalam gambaran optimis, dunia masa depan yang kita bayangkan seperti dalam cerita fiksi ilmiah, Star Trek, misalnya, mengisahkan umat manusia yang hidup harmonis dalam federasi antar bintang, didampingi oleh mesin-mesin cerdas, serta teknologi canggih seperti alat pencipta makanan dan barang melalui replikator, bahkan kapal luar angkasa yang melaju melebihi kecepatan cahaya. Dahulu, hayalan ini hanyalah fantasi, tetapi hari ini, sebagian dari mimpi itu mulai terasa nyata. Kecerdasan buatan telah membawa revolusi besar di berbagai bidang seperti rekayasa genetika, desain molekuler, eksplorasi luar angkasa, dan simulasi sosial. Dengan kata lain, apa yang sebelumnya dianggap fiksi ilmiah telah mendekati kenyataan pra-reality. Namun, perjalanan sejarah kemanusiaan selalu menunjukkan psikososial yang paradoksal. Meskipun teknologi berkembang pesat, manusia seringkali belum mampu melewati batasan etik. Pesawat terbang ditemukan, tetapi juga digunakan sebagai alat pembunuhan. Internet memungkinkan komunikasi global, namun juga memunculkan kebencian dan disinformasi secara masif. Dari sudut pandang filsafat teknologi, ini menimbulkan pertanyaan mendalam, apakah kemajuan teknis otomatis berarti juga kemajuan moral dan etis? Apakah kecerdasan buatan benar-benar memperdalam pemahaman kita tentang makna hidup, atau malah mengaburkannya? Mungkin inilah tantangan terbesar kita. Martin Heidegger, seorang filsuf terkenal, dalam bukunya Pertanyaan tentang Teknologi mengingatkan bahwa teknologi bukan sekadar alat, ia adalah cara dunia menyingkap diri, revealing. Dengan kata lain, teknologi membentuk cara manusia memandang realitas di sekitarnya. Ketika AI menjadi medium utama, cara kita memahami pengetahuan, kreativitas, bahkan keberadaan akan dipengaruhi oleh logika mesin, efisiensi, prediksi, dan optimasi. Hal ini tentu bukan sesuatu yang netral, melainkan sebuah struktur kekuasaan baru yang bisa menimbulkan ketimpangan dan pengaruh yang cukup besar terhadap masyarakat. Namun, ada harapan besar yang juga harus kita genggam. Jika kita mampu membangun AI dengan visi yang berorientasi pada kemanusiaan, teknologi ini bisa menjadi katalis untuk percepatan ilmu pengetahuan. Bayangkan sebuah dunia di mana mesin membantu ilmuwan dalam menemukan pola-pola tersembunyi dalam data genetika, menyusun obat-obatan inovatif yang selama ini sulit dicapai, bahkan merumuskan teori fisika baru melalui simulasi kuantum, semuanya sebagai kolaborasi manusia dan mesin. Dalam skenario ideal ini, AI bukanlah kompetitor, melainkan rekan belajar dan berfilsafat, mitra dalam inovasi. Sebuah hubungan simbiotik yang memberi manfaat epistemologis dan kognitif bagi keduanya. Namun, semua ini hanya akan terwujud jika kita mampu membangun kesadaran teknologi yang matang. Artinya, kita harus berpikir tidak hanya sekadar terpesona oleh kehebatan teknisnya, tetapi juga mampu menimbang dampak sosial, moral, dan spiritual dari penggunaannya. AI tidak boleh hanya menjadi mesin pengakselerasi ekonomi, melainkan juga cermin nilai-nilai manusia yang luhur. Kita membutuhkan lebih dari sekedar insinyur, tetapi juga filsuf teknologi yang mampu memastikan bahwa pengembangan AI tetap berpijak pada prinsip kemanusiaan. Maka, jalan ke masa depan tidak sekadar soal kecepatan inovasi, melainkan arah yang ingin kita capai bersama. Kecerdasan buatan bisa membawa kita dari dunia spekulatif seperti Star Trek menuju kenyataan yang lebih nyata, tetapi untuk memastikan bahwa realitas tersebut tetap manusiawi, adil, serta bermartabat, kita harus tetap menjadi subjek yang berpikir cerdas, bukan hanya pengguna yang terkagum-kagum. Di akhirnya, pertanyaannya adalah, apakah kita siap menghadapi peran baru AI dalam menciptakan peradaban yang lebih baik, atau justru terjebak dalam ilusi kemajuan tanpa batas? Bagaimana pendapat Anda tentang masa depan pertemuan manusia dan mesin ini?
Mari kita diskusikan di kolom komentar. 3. Profesi rawan PHK di era AI. Siapkah Anda? Pernahkah Anda merasa takut bahwa pekerjaan Anda akan diambil alih oleh mesin? Kita hidup di zaman di mana AI mulai memasuki berbagai industri, termasuk bisnis makanan. Bayangkan saja, restoran di Dubai dengan nama WoHo yang didirikan dengan prinsip makanan masa depan akan membuka pintunya pada September 2025. Namun, tidak seperti restoran lain, WoHo tidak hanya memiliki koki manusia saja. Model AI bernama Chef Aiman akan membantu mengatur menu, suasana, hingga layanan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Chef Aiman didesain untuk mempelajari dari ribuan resep dari seluruh dunia dan menganalisis data komposisi molekul makanan selama berdekade. Meskipun Chef Aiman tidak bisa merasakan rasa atau mencium bahan-bahan, ia bisa memecahkan masakan menjadi komponen-komponennya seperti tekstur, keasaman, dan umami, lalu membuat kombinasi baru yang menarik. Namun, prototipe rancangan dari Chef Aiman akan selalu diuji dan disempurnakan oleh koki manusia, seperti Raif Othman dari Dubai. Tujuan dari pengembangan AI ini bukan untuk menggantikan koki manusia, tetapi untuk memperkaya pengalaman dan ide-ide kreatif dalam memasak. Para pencipta yakin bahwa AI ini akan membantu mengurangi limbah dan meningkatkan keberlanjutan di masa depan. Namun, dengan revolusi teknologi AI yang semakin cepat berkembang, berbagai profesi mulai merasakan ancaman PHK massal. Laporan Forum Ekonomi Dunia, WEF, mengatakan bahwa hingga 83 juta lapangan kerja berisiko hilang di antara tahun 2023 hingga 2027. Bagaimana pikiran Anda tentang ini? Apakah Anda percaya bahwa AI benar-benar dapat membantu atau malah mengancam pekerjaan kita? Berbagai pandangan tentang AI dan pekerjaan masa depan pasti akan menjadi topik yang menarik. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana pengaruh AI pada pekerjaan Anda saat ini? 4. AI dan masa depan kerja di Indonesia. Peluang, tantangan, dan inklusi digital. Masa depan pekerjaan di Indonesia, antara harapan dan ketakutan akan ketimpangan yang semakin melebar. Oleh penulis profesional, pemerhati teknologi dan ekonomi. Bayangkan sebuah dunia di mana mesin dapat mengambil alih sebagian besar pekerjaan manusia. Apakah ini akan menjadi berkah bagi masyarakat, atau justru bencana bagi mereka yang tidak siap? Inilah pertanyaan besar yang muncul saat kita membahas kecerdasan buatan, Artificial Intelligence (AI). AI kini telah menjadi salah satu pilar utama revolusi industri generasi keempat yang diprediksi akan mengubah lanskap ekonomi global secara drastis dalam beberapa dekade mendatang. AI telah menunjukkan potensi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan menciptakan nilai tambah di berbagai sektor. Namun, ada sisi gelap dari cerita ini, manfaatnya tidak selalu dirasakan secara merata oleh semua orang. Ini adalah tantangan nyata yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang dengan struktur ekonomi yang kompleks. Di tahun 2023, Angkatan Kerja Indonesia mencapai lebih dari 140 juta orang, dengan mayoritas, lebih dari 57%, bekerja di sektor informal. Sektor ini meliputi usaha mikro seperti perdagangan kecil, pertanian skala kecil, hingga jasa pribadi. Sayangnya, sektor-sektor ini cenderung terpinggirkan dari inovasi teknologi modern, termasuk AI. Tidak hanya itu, pekerjaan di sektor informal biasanya memiliki produktivitas rendah dan minim hubungan dengan pasar internasional. Sementara itu, sektor tradable, yaitu sektor yang terhubung langsung dengan perdagangan internasional, seperti manufaktur dan industri padat teknologi, hanya menyerap sekitar 20% tenaga kerja, tetapi menyumbang lebih dari 40% produk domestik bruto, PDB, nasional. Perbedaan ini semakin melebar setiap tahun. Misalnya, produktivitas per pekerja di sektor manufaktur bisa mencapai 400 juta rupiah per tahun, sedangkan di sektor pertanian hanya berkisar 60 juta rupiah hingga 70 juta rupiah.
Jika penerapan AI hanya difokuskan pada sektor tradable, kesenjangan antara sektor ini dan sektor informal akan semakin dalam, memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun, ini bukan berarti AI tidak memiliki peluang besar bagi Indonesia. Sebaliknya, jika dikelola dengan strategi yang tepat, AI dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Di sektor pertanian, misalnya, AI dapat digunakan untuk memprediksi pola cuaca, mengoptimalkan penggunaan pupuk, dan meningkatkan hasil panen. Sektor logistik juga dapat memanfaatkan AI untuk mengelola rantai pasok dengan lebih efisien, sehingga biaya distribusi barang dapat turun hingga 15-20. Bahkan di bidang kesehatan, AI dapat membantu daerah-daerah tertinggal yang kekurangan dokter dengan menyediakan diagnosis awal berbasis gambar medis. Tetapi, mari kita hadapi fakta lain yang tidak kalah penting, dampak disrupsi AI terhadap pekerjaan manusia tidak boleh diabaikan. Beberapa studi internasional, termasuk laporan dari McKinsey Global Institute, memperkirakan bahwa sekitar 375 juta pekerja di seluruh dunia harus berganti profesi atau meningkatkan keterampilan mereka karena otomatisasi berbasis AI sebelum tahun 2030. Di Indonesia, sektor-sektor seperti administrasi perkantoran, manufaktur repetitif, dan pekerjaan jasa sederhana sangat rentan terhadap otomatisasi. Menurut data Badan Pusat Statistik, BPS, tahun 2022, lebih dari 20 juta pekerja di Indonesia berada dalam posisi yang rentan terhadap otomatisasi karena tugas-tugas mereka bersifat rutin dan mudah dikodekan. Jika tidak dikelola dengan baik, transisi ini dapat menyebabkan lonjakan jumlah pengangguran jangka pendek, menurunkan daya tawar pekerja, dan memperbesar jurang ketimpangan. Apalagi, elastisitas permintaan di banyak sektor di Indonesia cenderung rendah. Artinya, meskipun AI berhasil menurunkan biaya produksi dan harga, peningkatan permintaan belum tentu cukup untuk menyerap pekerja yang terdampak. Lalu, apa yang harus dilakukan? Ada 3 pilar utama yang perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pemerintah. Pertama, pengembangan ekosistem AI yang berpihak pada kolaborasi antara manusia dan teknologi, bukan sekadar penggantian tenaga kerja manusia. Kedua, sistem pendidikan dan pelatihan ulang, reskilling, yang masif dan adaptif. Ketiga, penciptaan permintaan baru terhadap tenaga kerja melalui proyek-proyek nasional. Untuk pilar pertama, AI harus dirancang sebagai mitra kerja bagi manusia, bukan sebagai ancaman. Salah satu pendekatan yang menjanjikan adalah konsep centaur, yaitu sistem di mana manusia dan AI bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas. Misalnya, chatbot untuk layanan pelanggan yang tetap membutuhkan supervisi manusia dapat menjadi contoh aplikasi AI kolaboratif. Pilar kedua, yakni pendidikan dan pelatihan ulang, sangat mendesak. Data World Bank menunjukkan bahwa indeks modal manusia, Human Capital Index, Indonesia pada tahun 2020 hanya mencapai 0,54. Angka ini berarti anak-anak yang lahir di Indonesia hanya akan mencapai 54% dari potensi produktivitas maksimal jika mereka mendapatkan pendidikan dan kesehatan terbaik. Oleh karena itu, Balai Latihan Kerja, BLK, dan program Kartu Prakerja perlu direformasi agar mencakup pelatihan dasar tentang AI, analitik data, dan keterampilan digital lainnya. Pilar ketiga adalah menciptakan permintaan baru terhadap tenaga kerja yang dapat dicapai melalui proyek infrastruktur digital dan hijau berskala besar. Pemerintah Prabowo Gibran telah menunjukkan komitmennya untuk mendorong hilirisasi industri, swasembada pangan, dan pengembangan energi terbarukan. Semua inisiatif ini berpotensi menciptakan jutaan lapangan kerja baru jika didukung oleh digitalisasi berbasis AI. Contohnya, pembangunan infrastruktur energi surya dan bioenergi berbasis data cuaca serta konsumsi lokal dapat membuka peluang kerja di bidang teknik, konstruksi, hingga pemeliharaan sistem berbasis AI. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan dalam diskusi ini, bagaimana cara memastikan transisi ini adil bagi semua? Saat transformasi digital terjadi di era 2000-an,
banyak pekerjaan rutin tergantikan oleh mesin atau outsourcing ke luar negeri, sementara lapangan kerja baru di sektor digital belum cukup menyerap tenaga kerja existing. Agar hal ini tidak terulang, pemerintah perlu menyediakan tunjangan transisi dan insentif relokasi kerja bagi pekerja yang terdampak otomatisasi. Dan inilah bagian yang mungkin paling kontroversial, apakah AI benar-benar akan menjadi solusi bagi ketimpangan di Indonesia, atau justru akan memperparah masalah ini? Bagaimana menurut Anda? Mari berdiskusi di kolom komentar. 5. Bill Gates reveals tech jobs AI can replace, why programmers are safe in the future. Meski teknologi AI semakin canggih, ini profesi yang tetap aman menurut Bill Gates. Bisnis.com, Jakarta, teknologi kecerdasan buatan atau AI telah merubah banyak industri, namun beberapa pekerjaan masih tetap perlu dilakukan oleh manusia, termasuk di sektor teknologi. Bill Gates, salah satu pendiri Microsoft dan tokoh utama di bidang teknologi, baru-baru ini menegaskan bahwa profesi pemrograman akan tetap menjadi ranah manusia, bahkan hingga 1 abad lagi. Tidak peduli seberapa canggih AI menjadi, ada aspek-aspek tertentu dari pemrograman yang hanya bisa dilakukan oleh manusia, kata Gates. Bill Gates dengan terbuka mengakui perasaan takut dan cemas yang dirasakannya mengenai kemunculan AI. Dalam wawancara dengan France Inter, dia mengungkapkan, "Saya juga takut." Ketakuan ini bukan tanpa alasan, sebab perdebatan tentang AI sangat kompleks dan kontroversial. Namun, Gates juga melihat potensi besar dari AI. Menurut perkiraan Forum Ekonomi Dunia, AI dapat menyebabkan hilangnya sekitar 85 juta pekerjaan di seluruh dunia pada tahun 2030. Tapi disinilah hal menjadi kontroversial. Paradosnya, kekuatan yang sama juga dapat menciptakan 97 juta pekerjaan baru yang terkait dengan teknologi yang sedang berkembang, menunjukkan perubahan yang menantang namun berpotensi menguntungkan. Gates percaya bahwa AI dapat meningkatkan produktivitas secara signifikan dan memberikan waktu luang yang lebih banyak, asalkan dikelola dengan bijaksana. Dan ini adalah bagian yang seringkali dilewatkan oleh banyak orang. Mengapa pemrograman tetap aman dari ancaman AI? Di antara berbagai pekerjaan yang dibahas oleh Gates, pemrograman menonjol karena resistennya terhadap otomatisasi total. Gates menekankan bahwa nilai pemrograman berasal dari kreativitas dan penilaian manusia yang sulit ditandingi oleh mesin. AI dapat mengotomatiskan tugas-tugas repetitif seperti debugging, tetapi esensi pemrograman, pemecahan masalah inovatif dan desain konseptual tetap membutuhkan wawasan manusia, jelas Gates. Penulisan kode bukan hanya tentang mengetik perintah, tetapi juga memahami tantangan yang kompleks dan merancang solusi yang unik. Kreativitas pribadi ini membuat pemrograman menjadi keterampilan manusia yang abadi. AI dapat membantu, tetapi tidak akan sepenuhnya menggantikan peran manusia. Apakah Anda setuju dengan pandangan ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Pemrograman bukan satu-satunya profesi yang aman. Gates juga menunjukkan bahwa sektor-sektor seperti energi dan biologi sangat bergantung pada keahlian manusia yang tidak dapat direplikasi oleh AI. Sebaliknya, profesi seperti asisten administrasi dan desainer grafis menghadapi disrupsi yang signifikan. Perangkat AI generatif membuat penanganan tugas-tugas rutin menjadi lebih murah dan cepat, memaksa pekerja dan pemberi kerja untuk beradaptasi, ungkap Gates. Tempat kerja masa depan akan lebih mirip dengan lanskap adaptasi yang konstan, bukan penghilangan total pekerjaan. Para pekerja perlu memperbarui keterampilan mereka secara berkala dan merangkul cara-cara baru dalam bekerja bersama teknologi AI. Penelitian terbaru dari France Travail menyoroti pentingnya pemikiran kritis dan keterampilan pemecahan masalah kompleks dalam bidang teknis. Kualitas-kualitas ini membentuk pertahanan yang kuat terhadap otomatisasi. Apakah Anda setuju? Saya menemukan bahwa tetap ingin tahu dan terbuka untuk belajar keterampilan baru telah menjadi kunci untuk merasa yakin tentang perkembangan AI,
tutup Gates.